Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini bersama saya Furizal dengan NPM 183510228. Yang mana di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Teknologi yang diampu oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan MKom. Yang mana tema yang diambil adalah salah satu bagian dari kewirausahaan ataupun entrepreneurship, yaitu tema yang diusut adalah mengenai BMC ataupun Business Model Canvas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Business Model Canvas ini lebih jauh, maka alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa sih maksud dari BMC ataupun Business Model Canvas ini. Nah, dapat kita definisikan bahwa Business Model Canvas ini adalah suatu kerangka pembahasan mengenai entrepreneurship, yang mana nantinya entrepreneurship tersebut ataupun kewirausahaan tersebut dirancang dalam bentuk kanvas, sehingga nantinya pembaca ataupun yang berposisi sebagai pengusaha itu bisa mengerti dan bisa memahami maksud dari kewirausahaan ini lebih jauh dan lebih mudah. Jadi seperti itu ya. Jadi bagian-bagian yang harus diperhatikan di dalam membangun bisnis itu disajikan dalam bentuk model kanvas, sehingga nantinya bisa untuk mudah dimengerti oleh pembaca ataupun oleh pembisnis yang mau mencari informasi terkait dengan entrepreneurship. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita lanjut. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang elemen-elemen dari BMC. Nah, kalau elemen dari BMC di sini secara umum dapat dibagi menjadi 9 bagian. Nah, yang pertama itu dapat kita bilang dengan key partners. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan key partner? Nah, key partner di sini adalah pihak yang kita bisa ajak kerjasama, pihak yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, sehingga nantinya dapat membantu mengoptimalkan apa yang kita butuhkan ataupun sumber daya yang kita butuhkan ketika sedang melakukan bisnis. Nah, kemudian key partner ini juga bisa untuk mengurangi risiko. Maksudnya di sini ketika kita terjadi sesuatu yang diinginkan, ataupun misalnya di sini kita ketika membangun suatu bisnis, tentunya kita membutuhkan orang yang menjadi key partner ataupun orang yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengalokasi sumber daya, sehingga nantinya ketika terjadi kekurangan dalam bisnis kita bisa ditutupi oleh yang namanya key partner ini. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa mengoptimalkan apa yang menjadi bisnis kita. Nah, seperti itu ya. Itu definisi key partner. Intinya key partner di sini orang yang bisa kita ajak untuk bekerja sama dalam bisnis ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya key activities. Nah, key activities di sini adalah semua kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan bisnis. Intinya kegiatan di sini adalah kegiatan produktivitas di dalam bisnis. Jadi di sini ketika kita melakukan bisnis jual beli, misalnya jual beli nasi goreng, otomatis kegiatannya tersebut adalah kita seperti memasak nasi gorengnya. Nah, itu adalah activities yang kita lakukan dalam melaksanakan usaha ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah key resource, adalah yang mana dapat kita definisikan sebagai sumber daya yang kita butuhkan ketika ingin melaksanakan bisnis. Nah, kalau kita ingin melaksanakan bisnis, tentunya kita membutuhkan alat, kemudian membutuhkan tempat, segala macam. Nah, itu merupakan suatu bentuk key resource di dalam kewirausahaan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada elemen yang keempat, yaitu value proposition. Nah,
Value proposition di sini adalah suatu keunggulan dari produk kita. Jadi di sini kita bisa membuat poin-poin yang menjadi suatu keunggulan dari produk kita yang membedakan produk kita ini dengan produk orang lain. Misalnya kita di sini sama-sama menjual nasi goreng, misalnya menjual nasi goreng dengan orang yang dengan orang yang berbeda. Tetapi di sini kita memberikan suatu keunggulan, suatu value proposition terhadap bisnis kita, sehingga di sini bisa menjadi daya tarik bagi konsumen ataupun bagi customer untuk melakukan ataupun membeli dari bisnis kita. Jadi di sini bisa menjadi daya tarik dari produk yang kita tawarkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah customer relationship. Jadi di sini hubungan pelanggan dengan pebisnis. Jadi ketika kita membahas tentang BMC, maka kita bukan hanya membahas dari sisi dalamnya saja, tetapi juga kita membahas dari sisi eksternalnya. Jadi di sini tentunya ketika kita membangun bisnis, kita butuh yang namanya customer ataupun pelanggan. Oleh karena itu perlu ada hubungan baik antara pelanggan dan pebisnis, sehingga nantinya pelanggan ini tidak lari ke pelanggan lain. Nah, seperti itu. Ini upaya kita untuk bagaimana sih pelanggan ini biar betah dengan bisnis kita, biar betah dengan produk kita. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah channel. Nah, channel ini adalah saluran yang mana ini adalah perantara antara kita dengan customer. Jadi ketika pebisnis menghasilkan suatu produk, maka customer ataupun konsumen akan mengetahui tentang produk ini ya dari channel ini. Jadi channel ini adalah yang akan melakukan pemasaran, yang nantinya akan melakukan perantara antara pebisnis dan customer ataupun konsumen. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat yaitu customer segment. Nah, di sini kita membagi customer itu dalam beberapa segmen. Nah, maksud customer segment lebih tepatnya di sini kita bisa untuk menentukan siapa sih target di dalam bisnis kita ini. Jika kita bisnisnya itu misalnya toko komputer misalnya, sebutkan saja ke toko komputer, maka target kita adalah pengguna komputer itu. Maka target kita misalnya seperti mahasiswa, kemudian siswa, guru, kemudian pejabat-pejabat yang menggunakan komputer segala macam. Nah, itu adalah suatu target kita dalam membangun bisnis. Target kita itu siapa? Orangnya ya. Di sini orangnya yang menjadi customer nantinya gitu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan jual beli laptop misalnya, itu alangkah lebih baiknya kita melakukan bisnis tersebut di daerah-daerah yang memang customer untuk pengguna laptop ini banyak gitu. Jadi kalau kita menjualnya di pedesaan yang masih pelosok segala macam, itu otomatis kita tidak mencapai yang namanya customer segment ini. Jadi target kita itu nggak akan tercapai, karena masa di desa ada yang pakai komputer, sementara kayak jaringan mungkin nggak cukup susah segala macam. Jadi di sini kita perlu memperhatikan customer segment. Nah, untuk siapa sih bisnis ini kita laksanakan ataupun bisnis ini kita tujukan, target kita tuh siapa sih gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ke-8 adalah cost structure. Jadi di sini structure. Jadi di sini adalah biaya terstruktur, yang mana biaya di sini adalah biaya bisnis kita. Jadi di sini di dalam bisnis tentunya kita perlu untuk memperhatikan cost structure ini. Jadi di sini kita ketika melaksanakan bisnis tentunya kita butuh yang namanya biaya.
Nah, mau tak mau kita butuh yang namanya biaya. Dan manajemen cost structure ini itu merupakan suatu cara kita agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena salah dalam manajemen suatu keuangan ataupun laporan keuangan, tentunya di sini memiliki risiko terhadap kerugian nantinya ketika salah dalam manajemen keuangan. Jadi di sini cost structure ini perlu untuk diperhatikan dalam model bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang ke-9, yaitu revenue stream. Nah, di sini adalah yang mana suatu kegiatan bisnis kita ini bisa menghasilkan suatu pendapatan nantinya. Jadi intinya di sini ketika kita menjalin bisnis, maka apa-apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menghasilkan suatu pendapatan. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan suatu pendapatan, baik itu dalam bentuk bisnis kita itu sendiri, maupun mungkin ketika kita melakukan bisnis A, kita bisa secara tak langsung melakukan bisnis yang lain gitu. Nah, seperti itu ya. Intinya di sini sumber pendapatan kita itu apa-apa saja sih. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan bisnis, segala kegiatan kita itu sia-sia, nggak ada hasilnya, seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhir ataupun maksud ataupun tujuan, boleh kita katakan seperti inilah. Revenue stream ini bisa kita katakan apa sih target kita ketika kita memiliki usaha, tentunya uang. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh terkait dengan BMC ini, bisnis model canvas ini. Saya akan memberikan contoh dalam jual beli laptop second. Nah, di sini mungkin salah satu pengalaman saya, makanya saya di sini memberikan contoh terkait hal tersebut. Jadi mungkin di sini nanti ini sesuai pengalaman saya saja, dan ini sudah saya pikir-pikirkan secara cukup matang. Nah, mungkin di sini nanti ada penambahan jika teman-teman di sini mungkin memiliki elemen-elemen ataupun memiliki suatu bagian dari elemen-elemen yang lainnya gitu. Jadi misalkan key partner di sini saya memiliki dua bagian ataupun dua contoh, maka teman-teman mungkin nanti ada yang 5, ada yang 4, nah, segala macam itu ya. Jadi di sini untuk poin-poinnya di sini tidak tetap, tergantung dari kita membangun bisnisnya seperti apa dan bagaimana kita membangunnya gitu. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang key partners terhadap jual beli laptop second. Nah, kalau kita lihat key partners, tentunya kita tadi kita membahas tentang definisinya apa sih. Nah, di sini adalah orang yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, untuk memenuhi nantinya sumber daya ataupun bisa menyokong aktivitas dari bisnis kita. Nah, untuk jual beli laptop di sini key partner yang pertama itu bisa kita lakukan adalah toko komputer lain, bekas atau baru. Nah, kenapa toko komputer lain? Tentunya kita ketika kita ingin membangun bisnis jual beli laptop second, otomatis kita butuh kerjasama dengan toko komputer lain. Nah, ketika stok mungkin di tempat kita ini nggak ada nih, sementara si pelanggan pengen yang seperti ini, yang speknya seperti ini, yang harganya seperti ini. Nah, di situ kita butuh namanya key partner. Nah, ketika kita memiliki key partner, otomatis ketika kita mengambil barang dari key partner kita, nah di situ kita akan mendapatkan harga miring tentunya, karena di sini ada hubungan kerja sama. Nah, otomatis ada harga miring kita dapatkan dari situ, dan kita jual kepada customer kita dengan harga yang lebih tinggi dari
model kita. Nah, seperti itu ya. Di sini kenapa baru dan bekas? Karena di sini ketika kita memilih ini, memilih key partner, tentunya kita butuh yang namanya spare part ataupun komponen-komponen komputer. Nah, ketika kita memiliki laptop misalnya yang mana LCD-nya rusak misalnya, nah kita bisa beli ataupun bisa beli spare part tersebut di komputer bekas ataupun baru, sesuai dengan bagaimana sih nantinya ketika laptop ini terjual kita mendapat untung. Nah, seperti itu. Intinya jangan sampai rugi, walaupun setidaknya untung-untung dikit lah, tapi jangan sampai rugi gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah pemasok laptop bekas tanpa toko. Maksudnya di sini adalah karena ketika kita berwirausaha, tentunya kita nantinya dalam menjalani hal tersebut kita memiliki banyak relasi ataupun banyak hubungan dengan orang luar. Tentunya kita secara tak langsung nanti menemukan mungkin pemasok laptop barang bekas, tapi dia tak punya toko sama sekali, cuma dia beli barang bekas laptop dari orang lain dan dia jual melalui sosial media misalnya, seperti itu. Jadi kita butuh juga hal yang seperti itu untuk bekerja sama, karena nantinya secara tak langsung ketika kita butuh sesuatu dia bisa backup apa yang kita butuh. Nah, seperti itu ya. Mungkin untuk key partner dalam bisnis ini dua saya lampirkan. Kemudian selanjutnya adalah key activity. Nah, key activities di sini dapat kita lihat yang pertama itu adalah membeli laptop bekas. Ya pasti ya, karena di sini jual beli laptop bekas atau laptop second, otomatis membeli laptop bekas aktivitasnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki laptop ataupun servis laptop. Tentunya ketika kita membeli laptop bekas itu tak semua laptop itu dalam kondisi baik, tentunya ada minus. Jadi di sini adalah aktivitas kita untuk memperbaiki laptop ini kembali, dan sebisa mungkin jika laptop tersebut memiliki spesifikasi agak rendah, mungkin RAM-nya 2 GB, kita upgrade menjadi 4 GB ataupun 8 GB agar ini laptop memiliki harga jual yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menjual kembali setelah selesai diperbaiki. Nah, semua laptop yang kita beli tadi kita perbaiki, kita upgrade segala macam, kita servis. Nah, bisa setelah itu kita jual kembali dengan harga yang lebih tinggi tentunya, karena intinya kita berwirausaha, kita ingin ada yang namanya untung. Itu jangan sampai ada yang rugi, walaupun untung tersebut dikit, nggak terlalu banyak, tapi setidaknya tidak rugi. Kemudian di sini yang ketiga adalah key resource. Nah, di sini adalah sumber daya yang kita butuhkan dalam menjalani usaha ini. Yang pertama itu peralatan servis laptop, nah, seperti solder, obeng, kemudian boleh seperti misalnya di sini kita pasta untuk prosesor, kemudian spare part lainnya yang kita butuhkan ketika kita ingin kanibal misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian perangkat lunak. Nah, tentunya kita butuh ya perangkat lunak yang namanya. Nanti kalau misalkan kita ada install laptop segala macam, itu tentunya butuh perangkat lunak. Kemudian toko, jika menggunakan toko, maksudnya di sini ketika kita ingin menggunakan toko, tentunya kita butuh lapak ataupun butuh toko untuk bisnis kita. Kemudian di sini karyawan, kalau kita membutuhkan karyawan. Nah, di sini yang keempat adalah value proposition. Value proposition di sini adalah yang kita bilang tadi adalah nilai tambahan dari produk kita ini, atau nilai yang menjadi daya tarik dari produk kita ini, keunggulannya. Yang pertama itu menggunakan bahan bekas kanibal yang layak. Nah, maksudnya di sini kalau kita membahas tentang laptop, tentunya di sini ada yang namanya barang bekas itu masih layak, dan ada yang namanya barang bekas itu sudah tidak layak lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti hard disk. Hard disk di sini dia masih bisa digunakan, namun kondisi kesehatannya
itu sudah darurat ataupun sudah emergency. Jadi di situ bisa kita cek misalnya pakai aplikasi pengecekan kesehatan laptop, kesehatan hard disk misalnya. Di situ misalkan kesehatannya sudah tinggal 10%, otomatis di sini akan nantinya bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, ketika kita ingin memberikan value proposition, tentunya kita buat barang-barang tersebut ataupun memasang barang-barang kanibal ini dengan barang-barang kanibal yang masih layak digunakan, seperti itu. Karena nantinya ketika kita menjualnya kepada customer dan nggak lama dari itu bisa rusak, maka kepercayaan dari customer tersebut akan menjadi pudar terhadap bisnis kita ini. Kemudian selanjutnya adalah mengubah bodi laptop menjadi kinclong kembali. Nah, mengubah bodi laptop menjadi kinclong kembali, misalnya di sini kita beli dalam keadaan misalkan buram atau segala macam. Nah, kita kinclongkan lagi misalnya dengan mengolesnya seperti pengkilat body misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih misalnya ketika kita udah bersihkan segala macam, kita kasih plastik putih bening seperti itu. Karena saya sering nampak di toko komputer yang second itu diberikan plastik putih bening untuk sebagai penutup laptop tersebut agar tetap dalam kondisi mengkilat. Kemudian di sini bisa kita berikan misalnya memberikan gratisan spare part jika membeli laptop misalnya. Di sini kalau untuk jual beli laptop, otomatis yang biasanya spare part yang standarnya itu kita menyediakan misalnya adaptornya ataupun casnya. Adaptornya itu, kemudian tas, dan yang terakhir adalah unitnya ataupun laptopnya. Nah, itu adalah komponen-komponen standar ketika kita menjual dari laptop second. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalkan spare part yang lain seperti berikan gratisan flash disk, kemudian berikan gratisan modem misalnya. Nah, seperti itu bisa kita laksanakan atau bisa kita berikan kepada customer kita. Nah, di sini bisa juga nanti untuk menarik customer relationship. Nah, di sini ketika customer ada gangguan is. Nah, ketika ada ketika pelanggan memiliki kepercayaan kepada kita misalnya dengan menarik perhatian pelanggan, memberikan gratis dan spare part di sini, maka nantinya akan meningkatkan customer relationship-nya, hubungan antara customer dan pembisnis di sini. Jadi secara tak langsung nanti si customer bakal tertarik untuk membeli laptop lagi kepada kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah memberikan diskon jika pembeli lebih dari satu unit atau membeli lebih dari satu unit. Nah, ketika pembeli membeli laptop lebih dari satu unit ataupun boleh satu unit, kita memberikan diskon kepada pelanggan ini. Yang ini nantinya secara tak langsung juga memperkuat customer relationship yang kita lakukan di bisnis ini. Kemudian selanjutnya adalah customer relationship. Nah, di sini kita bisa melaksanakan dengan memberikan gratis install misalnya. Gratis install untuk yang membeli laptop. Nah, ketika customer kita membeli laptop ketika kita misalnya, kita memberikan gratis install misalnya. Jadi ini bisa membuat customer ini tidak lari dari kita. Jadi bakal ketika berurusan dengan laptop ataupun membeli laptop lain nantinya, dia bakal membeli ke kita karena secara layanan kita lebih unggul dari yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan garansi barang. Nah, ketika ini namanya laptop second, tentunya nanti ada kemungkinan barang ini rusak. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan garansi barang kepada customer. Jadi dalam sekian bulan misalnya kita berikan garansi mesinnya. Ketika mesinnya mati tanpa sebab segala macam,
kita berikan garansi, ketika tidak bisa diperbaiki lagi kita ganti dengan komputer yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada nantinya menghilangkan di sini, dapat menghilangkan rasa cemas dari customer yang membeli laptop ke kita. Nah, itu ya. Ini mungkin masih ada komponen masih ada contoh lainnya. Cuma di sini saya buat 2 dari customer relationship. Kemudian di sini yang ke 6 adalah channel. Nah, channel ini kita bisa melakukan penjualan lewat sosial media. Contohnya kayak Facebook, Instagram, dan lainnya. Kita bisa memanfaatkan itu semua. Kemudian seperti e-commerce, seperti Shopee, Lazada. Kemudian kita bisa gunakan juga seperti Bukalapak dengan customer e-commerce yang terkenal di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah website, ya namanya website. Nah, website di sini bisa kita gunakan ketika kita sudah memiliki bisnis cukup besar, karena nantinya ketika bisnis kita itu masih kecil, tentunya kita butuh yang namanya maintenance ataupun biaya maintenance dari website ini. Jadi ini optional lah ya. Jadi yang sering digunakan itu seperti sosial media, kemudian e-commerce. Kemudian selanjutnya di sini adalah customer segments. Nah, siapa sih sebagai target kita dalam jual beli laptop ini? Nah, yang pertama itu kita bisa buat customer segment itu mahasiswa, kemudian pekerja kantoran, kemudian anak sekolah, maksudnya anak SMA, SMP, yang sekarang itu mereka itu udah diwajibkan untuk memiliki laptop. Kenapa? Karena ujiannya udah berbasis komputer. Nah, seperti itu ya, berbasis komputer. Kemudian target kita selain yang 3 tadi adalah pebisnis. Nah, pebisnis di sini tentunya butuh yang namanya komputer, butuh yang namanya laptop nanti. Baik itu bisa pebisnis sesama pebisnis jual beli laptop maupun pebisnis lainnya yang butuh yang namanya laptop dalam pemasaran barangnya, seperti itu. Kemudian yang ke 8 yaitu cost structure. Nah, di sini biaya terstruktur yang perlu kita sediakan ketika menjalani jual beli laptop adalah laptop second ini adalah biaya sewa lapak, kemudian biaya beli laptop, biaya beli spare partnya, kemudian biaya service laptopnya, kemudian biaya spare part gratisnya. Tadi kan kita memberikan gratisan tuh kepada customer spare partnya seperti flash disk segala macam, itu kita buat juga rincian biayanya. Kemudian biaya iklan di channel jika ada, misalnya di sini ketika kita melakukan iklan di Facebook, kita menggunakan mode iklan di sini biar pemirsanya ataupun ya pemirsa dari iklan tersebut lebih banyak, maka kita menggunakan namanya iklan. Nah, tentu di sini ada juga biaya yang kita butuhkan ketika melakukan iklan ini. Kemudian biaya maintenance. Biaya maintenance ini seperti website. Jadi kalau kita menggunakan website, tentunya kita butuh yang namanya biaya maintenance dari website kita. Kemudian selanjutnya adalah revenue stream. Nah, di sini apa saja sih yang dapat menghasilkan uang dari ini? Jadi yang pertama itu tentunya dari kita menjual laptop dan spare part tadi ya. Jadi kita menjual laptop secara utuh maupun spare part secara terpisah. Nah, biasanya kita menjualkan LCD saja, kita menjual hard disk saja misalnya, kita menjual RAM saja misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian menerima layanan rental laptop atau komputer. Nah, di sini kita bisa lakukan, misalnya kita banyak nih stok komputer, stok laptop. Nah, menjelang ini laku, kita bisa rental, misalnya rental ke sekolah-sekolah, misalnya ketika sekolah itu ingin melaksanakan USBN, ujian akhir sekolah misalnya yang berbasis komputer itu UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Nah, di sini kita bisa lakukan juga yang namanya rental laptop.
Kemudian dengan membuka cabang lain. Nah, di sini bisa membuka, misalkan di sini kita membuka cabangnya di kota A. Nah, kita ingin membuka cabang lagi di kota B, bisa juga. Atau mungkin kita ingin mengarahkan modal ini ataupun aset ini ke usaha lain yang nanti dapat menunjang dari keuangan dari usaha kita ini. Boleh seperti itu. Atau kita ingin berinvestasi ke perusahaan lain ataupun ke usaha lain, boleh juga. Nah, itu merupakan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang dari bisnis ini. Nah, seperti. Nah, mungkin itulah contoh dari BMC untuk jual beli laptop second di sini. Contoh-contoh bagian dari elemen-elemennya. Dan mungkin pada presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan seperti itu. Dan mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya berharap ini semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman atau bagi pemirsa ataupun yang menonton dari video ini. Jadi ketika kita membangun bisnis, tentunya kita harus memperhatikan 9 elemen ini secara umumnya. Nah, seperti itu. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.